Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh yang sekaligus menjadi pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita, tumpuan hidup kita kelak. Dan kita berharap tidak satupun dari kita yang hadir di masjid yang mulia ini tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi iman dan Islam, husnul khatimah, dan kelak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini marilah kita bersama-sama niat dengan tekad yang kuat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya iman dan takwa itulah bekal yang bisa abadi, yang bisa menjadikan kita menjadi ahli surga, yaitu bekal yang menjadi juga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu zad at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan judul Nurul Mubin. Nurul Mubin ini begitu terkenal yang kemudian dikumpulkan oleh cucunya, yaitu Gus Hadik, yang berjudul Irsyadus Sari fi Jam' Musannafat Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau cerita banyak tentang bagaimana sahabat, bagaimana para ulama, bagaimana wanita-wanita di zaman Rasulullah itu begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Qudamah berkata, "Hajartu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu. Aku berkata kepadanya, "Inni uhibbuka ya Rasulullah." Sesungguhnya aku cinta engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Kita berharap termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian minta kepada beliau agar membukakan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksi fi qabran Nabi, bukalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aisyah membuka kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah buka tutupnya, bakat hadil mar'ah hatta matat. Wanita ini kemudian menangis sehingga mati. Begitulah yang diceritakan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Nurul Mubin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah juga terjadi di zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana pada waktu itu terjadi qahtun syadidun, yaitu kekeringan, ternak-ternak kelaparan, tanaman-tanaman juga kekeringan. Kemudian sebagian sahabat datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wastaka bihadhihi asyiddah, mereka itu melaporkan curhat kondisi
kekeringan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Unzur ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lihatlah pada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali baina qabrihi was sama' hunaka sitarun. Barangkali ada tutup antara kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langit, ada penutupnya. Setelah dilihat ternyata ada penutup makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuka maka turunlah hujan yang begitu lebat sehingga Madinah yang pada waktu itu keringan menjadi basah dan semua ternak-ternak tidak jadi kelaparan dan tanaman-tanaman itu menjadi subur kembali karena mereka mendapatkan curahan rahmat, yaitu hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 contoh tadi itu semuanya terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hasyim Asy'ari rahimahullah itu mewanti-wanti jangan sampai kita itu membenci Nabi, keluarga Nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membenci apa yang disukai oleh Nabi berarti kita mukhalif, berarti kita tidak sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai apa yang dicintai oleh keluarga Nabi. Kita mencintai keluarga Nabi dan termasuk kita mencintai para ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian guru dari Kiai Hasyim Asy'ari yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam beberapa riwayat dan beberapa disertasi diceritakan ternyata Kiai Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani yaitu Thariqah Naqsabandiyah. Dalam sanad ini masih menyambung. Kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya bercerita, "Man akrama aliman faqad akramani." Siapa yang memuliakan orang alim sama dengan memuliakan aku. "Man akramani faqad akramallah." Maka siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sama dengan memuliakan Allah. Faman akramullah fa'mawahul jannah. Maka siapa yang memuliakan Allah fa'mawahul jannah, maka surga adalah tempatnya. Kita mencintai Nabi, kita mencintai sahabat Nabi, kita mencintai keluarga Nabi, keturunan Nabi, dan kita juga mencintai para ulama yang mana para ulama adalah warasatul anbiya, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemuliaan surga karena modal cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan apa yang dicintai Rasulullah kita mencintai. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak ulama yang mengungkapkan, pertama, banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam hitungan jumlah Sayyid Muhammad Al-Maliki mengutip dari Imam As-Sakhawi, itu minimal dalam sehari haddul iksari 300 ila 400. Minimal dalam sehari kita baca sholawat itu 300 sampai 400. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudahkah kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berapa banyak kita bersolawat? Kemudian bagaimana tata cara kita bersolawat? Tata cara bersolawat itu harus lengkap. Begitulah pernyataan beberapa ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kita boleh bersolawat dengan ucapan sallallahu ala Muhammad, tetapi lebih lengkapnya, lebih sempurnanya Allahumma shalli wa sallim 'alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran menegaskan sallu alaihi wa sallimu taslima, berarti salawat dan salam itu bersamaan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah tata cara bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih pada hari Jumat, yang dimana pada hari Jumat itu hari yang paling mulia. Secara khusus Nabi Muhammad itu mengajarkan aksiru as-salata alayya, perbanyak salawat kepadaku. Kapan? Yaumul Jum'ah, di hari Jumat.
Maka di hari Jumat hari yang istimewa, bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baca cinta dalam bentuk kita bersolawat. Rasa cinta yaitu bagaimana kita banyak bersedekah. Rasa cinta bagaimana kita cinta kepada ulama. Dan rasa cinta ini adalah modal kita untuk berjumpa dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW tapi tidak mencintai ulama. Kemudian tidak cinta sesama. Kemudian saling bermusuhan, al-adawah wal baghdha. Permusuhan dan pertengkaran selalu ada, bahkan saling mencaci. Sementara kita mengatakan kita cinta Nabi Muhammad, tapi perilaku kita, lisan kita, kadang kata-kata yang keluar itu kotor dan kasar, dan itu yang dicaci adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Siapa? Para ulama. Dan kalau kita seperti ini, bisa jadi itu cinta dalam bentuk lisan, tapi hati kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita tidak diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ternyata cintanya dalam bentuk lisan, ternyata dalam prakteknya saling membenci dan bermusuhan dengan mengatas nama agama. Maka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk lisan yaitu banyak bersolawat. Dalam bentuk perilaku bagaimana kita mencoba sekuat tenaga berperilaku kepada sesama dengan perilaku yang baik. Yang ketiga yaitu berpikir pun bagaimana kita berpikir yang baik, karena Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan uswatun hasanah, yaitu percontohan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad itu percontohan. Sekecil apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kalau kita tiru itu akan mendapatkan pahala. Cara bergerak kita, cara berbusana kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, bahkan cara duduknya, cara tidurnya, bagaimanapun Rasulullah adalah uswatun hasanah, percontohan. Kalau kita mengikuti, insya Allah itu bentuk cinta, dan insya Allah cinta ini yang akan menjadi modal utama kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.